Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat dimanapun berada, bahwa segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Innama a'malu bin niat. Niat akan merubah posisi atau merubah nilai dari segala perbuatan. Perbuatan yang kita laksanakan, walaupun perbuatan itu kelihatannya bukan ibadah, biasa-biasa saja, namun diawali dengan niat karena Allah, maka akan merubah yang tadi biasa, akan mendapat derajat tinggi di hadapan Allah, yaitu menjadi ibadah. Namun sebaliknya, kelihatannya ibadah yang wajib, ibadah yang diperintahkan, tetapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka posisi yang tadi ibadah bisa jadi akan berubah, derajatnya turun menjadi maksiat. Bahkan parahnya lagi, ibadah yang bukan karena Allah akan merusak dan menciderai tauhid kita kepada Allah. Ya, inilah yang disebut syirik khafi. Syirik yang terus berlanjut kita laksanakan ibadah bukan karena Allah, ini akan menjadi syirik yang besar. Ini berbahaya di dalam tauhid kita. Bisa jadi kita ketika akan melaksanakan perbuatan, kita membaca niat. Tapi yang seharusnya dibaca niat, ternyata kita salah menempatkan, malah kita membaca doa. Sebaliknya, yang seharusnya perbuatan itu kita harus berdoa, malah kita membaca niat. Nah, antara niat dengan doa perlu diterapkan dengan sesuai dengan tempatnya. Untuk itu, apakah perbedaan niat dan doa? Penjelasan dari Dr. Nela Luki sangat bermanfaat untuk kita simak. Mari sama-sama kita simak. Yang pertama, ada yang namanya niat. Niat itu dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, itu cuma satu saja. Yang penting niat adalah segala sesuatu yang ujungnya sering ibu baca lillahi ta'ala, karena Allah, itu niat. Contoh, mau wudu baca doa, baca niat. Niat, sengaja aku berwudu, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi, itu niat berarti. Sengaja aku mau sholat zuhur 4 rakaat fardu atasku lillahi, itu niat berarti. Mau mandi junub, sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi, niat berarti. Zakat, sengaja aku berzakat wajib atasku lillahi ta'ala. Pokoknya niat itu adalah segala sesuatu yang duduk perkaranya adalah lillahi ta'ala. Nah, ini penting. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Allah itu niat. Ustazah, doa mau ngambil wudu apa? Bukan doa, niat. Paham nih? Ustazah, doa mau mandi junub apa? Bukan doa, niat. Beda dia. Kalau doa beda. Kalau doa nanti kita minta sama Allah. Tapi kalau niat adalah segala sesuatu yang kita lakukan lillahi ta'ala. Coba saya tanya, jawab aja, salah nggak apa-apa. Ibu pengajian kenapa? Antayo tanda. Coba ibu mohon maaf saya, sampai rumah, besok ibu pengajian, boleh ibu tanya sama teman-teman ibu yang tidak datang hari ini. Syaratnya jangan datang hari ini. Kalau datang hari ini dia udah tahu, udah dapat ilmunya. Coba tanya sama dia, Bu, ibu kenapa mau rajin kali pengajian?
Biasanya jawabnya apa? Daripada suntuk di rumah. Itu niatnya tidak duduk itu. Kalau dia pengajian cuma ngilangkan suntuk, besok pas ada jadwal masak lontong tak datang dia. Kenapa ibu tak datang? Masak lontong saja. Karena niat dia datang menghilangkan suntuk. Salah. Niat pengajian lillahi ta'ala. Ini penting. Salah niatnya, hancur semuanya. Contoh, kapan ibu, kenapa ibu rajin pengajian? Mumpung ada yang nebengkan saja, ada tebengan, besok tak datang tebengan, tak datang dia. Kenapa ibu tak datang? Tidak ada tempat numpang pergi ke masjid saja. Lemah niatnya. Niatnya tidak duduk. Bahaya. Dan ini sudah pernah saya sampaikan. Contoh misalnya, ibu kenapa rajin pengajian? Cucu udah gede-gede saja. Anak udah besar-besar. Daripada bingung di rumah, bagus pengajian lagi. Nanti ngumpul cucunya, tak datang dia. Kenapa? Karena dia cucu saja. Karena niatnya datang menghilangkan suntuk saja. Itu bahaya. Yang lebih kacaunya lagi, kenapa ibu rajin pengajian? Ada kocok arisan saja. Dapat arisan tak datang lagi dia. Kenapa tak datang? Udah dapat arisan dah. Yang lebih ngeri lagi, kenapa ibu rajin pengajian? Ustadznya mantap. Ustazahnya mantap. Ganti ustadz tak datang nih lagi. Kenapa tak datang? Tak apa-apa ustadznya. Lain ujung lain pangkal. Yang lebih parah lagi, kenapa ibu tak datang pengajian? Kenapa ibu rajin pengajian? Segan sama ibu ketua. Pergi ibu ketua keluar kota, tak datang orang pengajian. Jadi hati-hati. Niat pengajian lillahi ta'ala. Apakah semua jamaah duduk niatnya? Belum tentu. Apakah semua ustadz duduk niat? Belum tentu juga. Banyak teman-teman saya berhenti dakwah. Kenapa kamu rajin dakwah? Karena tidak tahu mau ngerjakan apa saja. Sekali dibukanya sarang walet, tak datang lagi dia pengajian. Kenapa? Udah sibuk dengan walet saja. Tidak duduk niat. Maka niat adalah segala sesuatu yang kita niatkan lillahi. Kalau sesuatu itu kita niatkan karena Allah, suka nggak suka, mau nggak mau, ikhlas nggak ikhlas, capek atau tidak, kita tetap kerjakan karena untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya kita berkata dalam hati, ya Allah, malas betul pengajian ini sebenarnya, tapi karena ini perintah Engkau, aku tetap kerjakan ya Allah. Itu kalau sudah niatnya duduk. Paham ya? Ya Allah, sebenarnya tahajud ini berat ya Allah, tapi karena ini perintah Engkau, maka aku tetap kerjakan. Jadi orang yang beriman, niat yang lurus bukan berarti tidak malas. Orang beriman malas juga, cuman dia tahu bahwa dia tetap harus kerjakan lillahi ta'ala. Paham? Jadi dudukkan niat lillahi ta'ala. Oke? Nah itu niat. Nggak boleh bercabang-cabang niat, nggak boleh. Sedekah lillahi, nggak boleh sedekah untuk kaya, nggak bisa. Sedekah niat karena Allah. Kaya itu cuman efek. Itu beda. Hati-hati. Sumu tasihu, berpuasalah kalian agar kalian sehat. Kenapa rajin puasa? Supaya sehat. Salah. Puasa tetap untuk Allah. Sehat cuman efek saja. Side effect saja. Jadi bahaya, hati-hati ibu, nanti tauhidnya bermasalah. Sekarang di sosmed sibuk dengan pembuka pintu rezeki. Banyak sholawat. Bersolawatlah 100 kali di waktu fajar. 100 kali ketika mau tidur. Nanti akan datang rezeki dari tempat yang tak diduga-duga. Sholawatnya, niatnya untuk datang rezeki. Akhirnya, sholawat semangat, sholat subuh enggak. Kan enggak duduk dia. Sibuk aja bersolawat. Ilmu syariatnya enggak duduk. Karena sholawatnya untuk datang rezeki, bukan niat karena Allah. Ini bahaya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.